Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Nabilatus Saidah. Di sini saya akan menerangkan teori pembelajaran. Simak penjelasannya. Yang pertama yaitu penerapan teori pembelajaran behavioristik. Pembelajaran menurut behavioristik yaitu perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kira-kira bagaimana sih penerapan teori behavioristik itu? Penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu ada memberikan umpan balik pada hasil kerja siswa seperti pujian. Yang kedua, memberikan motivasi kepada siswa sehingga siswa giat belajar di dalam kelas. Yang ketiga yaitu memberikan hadiah kepada siswa. Yang kedua yaitu ada materi dari teori kognitif. Teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Prinsip teori kognitif. 1. Lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. 2. Materi pelajaran disusun dengan pola dari sederhana ke kompleks. 3. Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa aktif amat dipentingkan. 4. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang ketiga yaitu pembelajaran menurut teori konstruktivistik. Kira-kira bagaimana ya penerapan teori konstruktivistik itu? Penerapannya yaitu siswa membuat proyek tertentu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Proyek ini mendorong kolaborasi dan pemecahan masalahnya. Yang keempat yaitu belajar menurut teori humanistik. Teori humanistik adalah sebuah teori untuk pendekatan belajar yang lebih humanis atau manusiawi, bukan semata-mata karena teori lain tidak manusiawi, melainkan untuk memberikan sebuah proses pengalaman belajar yang relevan dan murid yang bersangkutan. Penting bagi pengajar ataupun guru untuk memahami ciri dan karakter murid yang akan diajarkannya, supaya dapat menyesuaikan keinginan murid dan mendorong murid untuk sering melakukan penerapan yang serupa bahkan di luar proses pembelajarannya. Materi kedua yaitu karakteristik evaluasi pembelajaran. Ada yang tahu nggak sih apa itu evaluasi pembelajaran? Evaluasi adalah proses mendeskripsikan, mengumpulkan, dan menyajikan suatu informasi yang bermanfaat untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Karakteristik evaluasi dibagi menjadi 8. 1. Kevalidan, yaitu dapat mengukur dengan tepat. 2. Relevan, yaitu sesuai standar yang ditetapkan. 3. Reliable, yaitu konsisten. Yang keempat yaitu representatif, mewakili seluruh materi. Yang kelima, diskriminatif, yaitu dapat menunjukkan perbedaan sekecil apapun. 5. Praktis, mudah digunakan. Yang ketujuh, spesifik, yaitu khusus. Yang kedelapan, proporsional,
yaitu seimbang. Dilanjut dengan materi ketiga, yaitu pendekatan evaluasi pembelajaran. Adapun salah satu metode yang biasa digunakan atau sering digunakan ialah sebuah tes. Tes juga dibagi beberapa, ada tulisan, ada tes lisan, dan sumatif. Pendekatan evaluasi pembelajaran yaitu ada pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, pendekatan formatif, pendekatan sumatif, pendekatan otetik, dan pendekatan diagnostik. Materi yang keempat yaitu pembelajaran, tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Apa itu tes? Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat yang lain digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Macam-macam tes yaitu ada 4. 1. Tes seleksi. 2. Tes formatif atau tes awal. 3. Tes sumatif atau tes akhir. 4. Tes diagnostik. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan suatu yang diukur dengan alat ukurnya dan kemudian menerapkan angka menurut sistem aturan tertentu. Pengukuran digunakan untuk mendapatkan data yang objektif, terpercaya dan tidak bersifat subjektif. Fungsi pengukuran 1. Yaitu bagi siswa, motivasi siswa dalam belajar, melatih pemikiran siswa soal keberhasilan. 2. Bagi guru, dapat mengetahui keefektivitasan pengajar, informasi tercapai atau tidaknya goals yang dituju. Macam-macam pengukuran. 1. Penempatan. 2. Seleksi. 3. Diagnostik. 4. Pengukuran keberhasilan. Penilaian. Penilaian adalah proses sistematis untuk menentukan nilai atau kualitas sesuatu seperti peserta belajar siswa, akhirnya guru atau kualitas program pendidikan. Tujuan penilaian adalah mengetahui informasi yang akurat dan objektif tentang objek yang dinilai. Jenis-jenis penilaian. 1. Kognitif, yaitu ada tes pilihan ganda atau esai. 2. Efektif, observasi sikap atau penilaian. 3. Psikomotorik, itu ada praktik atau uji kerja. Macam-macam tes. 1. Tes tertulis atau pilihan ganda. 2. Tes lisan atau tanya jawab atau presentasi. 3. Praktek. Dan 4. Portofolio. Contoh pilihan ganda yaitu seperti memilih A, B, atau C. Yang kedua, tes lisan, contohnya seperti tanya jawab atau presentasi di dalam kelas. Yang ketiga, yaitu contohnya seperti praktik di dalam seni tari. Yang keempat, yaitu contohnya seperti portofolio. Pengertian evaluasi. Menurut Edwin, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu dalam dunia pendidikan, sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasil dari pembelajaran selama satu periode semesternya. Pengertian evaluasi itu dibagi menjadi 3. 1. Evaluasi formatif. 2. Evaluasi sumatif. 3. Evaluasi diagnostik. Materi yang kelima yaitu instrumen evaluasi bentuk tes. Tes merupakan sebuah instrumen yang berfungsi sebagai media evaluasi. Tes bisa digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran, dilakukan untuk menilai atau mengukur kemampuan peserta didik.
Prosesnya yaitu ada 3. 1. Tes objektif, 2. Tes subjektif, dan 3. Tes tindakan. Tes objektif, tes yang dimana keseluruhan informasinya yang diperlukan untuk menjawab tes telah tersedia, disebut tes objektif. Karena penilaian objektif, siapapun yang mengoreksi jawaban tes objektif hasilnya akan sama. Tes objektif contohnya yaitu 1. Tes benar salah, 2. Tes pilihan ganda, 3. Menjodohkan, 4. Isian. Tes subjektif. Tes subjektif adalah jenis tes yang menunjukkan jawaban berupa uraian panjang, biasanya dalam bentuk esai. Tes ini mengukur kemampuan berpikir kritis, analisis, dan pemahaman mendalam, dengan penilaian yang lebih terbuka sesuai pemikiran siswa. Contohnya, 1. Tes uraian atau esai, yaitu tes uraian bebas, tes uraian objektif, tes uraian terbatas, dan tes uraian non-objektif. Tes tindakan. Tes tindakan adalah suatu bentuk tes yang peserta didiknya diminta untuk melakukan kegiatan khusus di bawah pengawasan pengujian yang akan mengobservasi penampilannya dan membuat pemutusan tentang kualitas hasil belajar yang didemonstrasikan. Materi yang keenam yaitu instrumen evaluasi bentuk non-tes. Pengertian instrumen non-tes dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data dengan tidak menggunakan bentuk tes, melainkan bentuk skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. Jenis-jenis instrumen evaluasi bentuk non-tes. 1. Skala bertingkat, 2. Kuesioner, 3. Daftar cocok, 4. Wawancara, 5. Pengamatan, dan 6. Riwayat hidup. Manfaat instrumen evaluasi bentuk non-tes. 1. Membantu guru memahami peserta didik. 2. Mengumpulkan data yang lebih akurat tentang peserta didik. 3. Memberikan bimbingan yang tepat. 4. Pengukuran aspek afektif dan psikomotor. Fungsi instrumen evaluasi bentuk non-tes yaitu memberikan gambaran holistik. 2. Mendukung pembelajaran individualisasi. 3. Memotivasi siswa. 4. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa. Materi yang ke-8 yaitu penilaian berbasis kelas. Materi yang ke-8 PBK yaitu penilaian berbasis kelas. Penilaian yang dilakukan oleh guru dalam rangkaian proses pembelajaran. Tujuannya yaitu ada 3. 1. Penelusuran, 2. Pengecekan, dan 3. Penilaian. Prinsip penilaian berbasis kelas yaitu 1. Berorientasi dan kompetensi, 2. Mendidik, 3. Valid, 4. Objektif, 5. Terbuka, dan 6. Berkesinambungan. Macam-macam teknik penilaian berbasis kelas yaitu 1. Penugasan, 2. Hasil kerja, 3. Tes tulis, 4. Portofolio, 5. Penilaian diri, yang terakhir unjuk kerja. Macam-macam teknik penilaian berbasis kelas. Bentuk penilaian yaitu 1. Kuis, 2. Pertanyaan lisan di kelas, 3. Ulangan harian, 4. Tugas individu, 5. Tugas kelompok, 6. Ulangan semester, 7. Ulangan kenaikan kelas, dan yang terakhir ujian praktik.
Materi selanjutnya yaitu pengukuran ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Pengertian ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yaitu pengukuran dalam pembelajaran adalah proses penilaian terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama yaitu ada ranah kognitif. Pengukuran dalam ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental seperti kemampuan berpikir, memahami, menghafal, mengaplikasikan, menganalisis, dan kemampuan mengevaluasi. Yang pertama yaitu ada ranah kognitif. 6 jenjang yang ada di ranah kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 6 jenjang. Di sini ada metode ranah kognitif, yaitu ada tes tulis, kuis, proyek, portofolio, dan penilaian diri. Di sini ada metode ranah kognitif. Yang kedua ada ranah afektif. Ranah afektif berhubungan dengan sikap, nilai, dan perasaan siswa. Ranah ini mencakup aspek emosional dalam pembelajaran, yang mencakup minat, motivasi, perhatian, serta perubahan sikap siswa terhadap materi yang dipelajari. Pengukuran ranah afektif lebih sulit dilakukan dibanding ranah kognitif karena melibatkan evaluasi sikap dan perasaan yang lebih subjektif. Di sini ada taksonomi afektif Bloom 1964, mencakup 5 tingkatan, yaitu yang pertama ada penerimaan, menerima atau menunjukkan minat terhadap hal-hal tertentu. 2. Partisipasi, mengambil bagian secara aktif dan aktivitas. 3. Penilaian, menilai nilai-nilai atau sikap tertentu. 4. Organisasi, menyusun nilai-nilai dan menghubungkannya dengan tindakan. Yang terakhir, karakterisasi, mengintegrasikan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengukuran ranah afektif. 1. Pengamatan perilaku siswa dalam situasi tertentu. 2. Kuesioner atau survei sikap. 3. Penilaian diri atau refleksi pribadi. Contoh pengukuran ranah afektif. 1. Pengamatan perilaku siswa dalam metode ranah afektif, yaitu ada skala sikap, angket, observasi, wawancara, dan penilaian diri. Metode ranah afektif, yaitu ada skala sikap, angket. Yang ketiga yaitu ranah psikomotor. Ranah psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik dan keterampilan psikomotor siswa. Ini melibatkan koordinasi tubuh, ketetapan gerakan, serta kemampuan untuk melakukan tindakan atau kegiatan fisik tertentu. Di sini ada contoh pengukuran ranah psikomotor. 1. Demonstrasi keterampilan fisik. 2. Penilaian praktik dalam bidang olahraga atau seni. 3. Ujian keterampilan yang menguji kemampuan siswa dalam melakukan tugas tertentu. Dan ada juga ranah psikomotor, yaitu tes praktik, observasi, penilaian kinerja, portofolio, dan yang terakhir adalah penilaian diri. Materi yang ke-9 yaitu analisis instrumen penilaian.
Pengertian analisis instrumen penilaian adalah proses evaluasi terhadap alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data, dapat berupa data tes atau non-tes, dalam suatu sistem penilaian untuk memastikan bahwa instrumen tersebut valid, reliable, dan sesuai. Tujuannya yaitu mengevaluasi kualitas instrumen penilaian yang digunakan untuk mengetahui penjelasan dari analisis instrumen penilaian secara logis atau rasional, untuk mengetahui penjelasan dari analisis instrumen penilaian secara apres. Manfaatnya yaitu 1. Meningkatkan kualitas penilaian dan evaluasi. 2. Menghemat waktu dan biaya dalam proses penilaian. 3. Membantu dalam pengembangan kurikulum dan program pendidikan yang lebih efektif. Materi yang ke-10 yaitu penilaian berbasis portofolio. Pengertian portofolio. Portofolio adalah sekumpulan hasil atau dokumen yang berisi laporan, karya pencapaian seseorang, atau berbagai kelompok yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam pencapaian tujuan. Tujuan dan fungsinya. Tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri, meningkatkan mutu pembelajaran, membantu seseorang dalam merumuskan tujuan. Fungsinya yaitu 1. Portofolio sebagai sumber informasi. 2. Portofolio sebagai alat penilaian otentik. 3. Portofolio membangun kepercayaan diri seseorang. Jenis-jenis penilaian berbasis portofolio yaitu ada 2 bagian. 1. Portofolio produk. 2. Portofolio proses.